Oke, guys. Welcome back to Isekai Channel ya. Kali ini kita opening pakai bahasa Inggris. Enggak? Cukup? Enggak? Apa pakai bahasa Jepang? Ohayo minasan. Sashiburi. Anjay. Oke, guys. Jadi di episode kali ini gua raja terakhir dari Isekai, gua kedatangan tamu bukan kedatangan tamu biasa, ini megastar menurut gua. Enggak, seriusan. Menurut gua lu megastar. Kenapa? Buat elu yang belum tahu komuknya ini nih, ya kan? Mukanya tampangnya kayak begini. Dia ini adalah sosok penting dan sosok ya megastar banget sih ya. Di balik sebuah komik yang lu pasti tahu, yaitu komik. Kasih tahu nggak ya? Harusnya kalau materi orangnya aja udah ketahuan tuh ada apa. Iya harusnya. Tapi gue tetap harus kasih tahu ya kan. Mas Palik ini adalah seorang kreator yang membuat komik Tai Lalats, men. Jadi lu semua pasti tahu kalau lagi scrolling di Instagram, di Facebook, atau di grup WhatsApp temen-temen lu, atau di grup WhatsApp keluarga, komiknya di-share segala macam, orang ini adalah kreatornya. Dan gua pribadi, gua menghabiskan malam-malam gua itu adalah minimal setengah jam 40 menit scrolling bukan di timeline doang ya, tapi di akunnya langsung, di akunnya Tai Lalat untuk ngecek. Sebenarnya bukan ngecek sih, Mas. Gua lamanya tuh mengartikan yang ini artinya apa ya. Iya benar. Oke, guys, jadi buat teman-teman sobat-sobat Isekai yang nonton, langsung ya ikutan ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik langsung ditulis di kolom, nanti kita akan coba jawabin ya Mas ya. Misalkan ada pertanyaan buat Mas Palik, atau misalkan ada pertanyaan dari kalian, gue nggak ngerti nih komik yang ini artinya apa sih, lu ngomong apa sih yang lu mau sampein, hidden message-nya apa sih, itu silakan aja. Tapi sebelum itu gue dari Isekai Coffee Shop kita akan ngulik-ngulik masalah si komik si Tai Lalat ini sendiri. Oke, jadi pertanyaan pertama kok langsung segmen kedua nih? Ini ngaco nih kayaknya nih. Gimana nih? Oke, Mas. Yo. Sesuai dengan pertanyaan dari segmen pertama ini. Bisa disebut. Nggak usah ya? Oh ya, gue lupa. Mas Palik ini mesti kenalin diri dulu. Lu mau nanya aja lu. Ayo, silakan Mas. Oke, dari mana ya? Enggak kenalin namanya. Nah, ya. Gue juga bingung. Gue grogi di sebelahnya. Nama gua aslinya sebenarnya Nurfanti gitu. Tapi teman-teman di sekitar memanggilnya Palik. Panggilnya Palik gitu. Palik ya gue di sini sebagai kreator Tai Lalats. Bukan Tai Lalat ya. Tai Lalat. Ada S-nya gitu. Kalau Tai Lalat Tuhan gitu, kreatornya gitu. Kalau saya ada S-nya ditambahin S doang gitu. Itu sebenarnya dari pikiran gue untuk mau buat website sih waktu itu. Dulu mau bikin website? Bikin website buat nampung karya-karya gue gitu loh. Kayak gue seneng gambar, gue seneng bikin komik kecil-kecilan di kampus gitu buat ke teman-teman gue waktu itu kan. Oke. So tapi gue mencoba untuk membuat komik-komik gue itu bisa dibaca lebih banyak orang gitu. Bukan cuma teman-teman kampus gue. So, bagaimana kalau gue upload aja di internet gitu? Oke. Komik-komik yang udah gue buat. Ini awalnya nih ya? Ini awalnya gitu. Gue upload gue scan. Terus gue. Oh, masih zaman scan, masih gambar, masih scan. Belum pakai Apple Pencil. Belum. itu ya. Gue ceritain dikit juga ya. Jadi kayak gue kan dari Makassar ya. Gue nggak asli di sini dan bener-bener hal yang berbau industri kreatif dan lain-lain gitu, itu baru gue dapetin pas merantau ke sini gitu. Tapi nggak kelihatan seperti pendatang ya? Saya yang kelihatan seperti pendatang. Rasis. Bukan aku. So ya 2012 gitu. 2011 gue masuk kuliah gitu. Lu tau nggak? Gue jurusan apa? Pertanian. Aduh. Lagi ya, memang sih. Tebak lagi ya. Coba tebak. Bahasa. Salah lagi. Salah. Tebak lagi sekali lagi ya. Busana, tata busana. Salah. Bukan. Memang sih
agak jauh sih. Gue dulu teknik sipil. Oh. Gue dulu Bener. gue dulu teknik sipil Oke. gitu. Gue dulu teknik sipil. Ya emang kan gue besar di Sulawesi gitu. Besar di Sulawesi dan gue merasa waktu itu ya orang tua gue nggak ada basic art sama sekali. Gitu. Oke. Nggak ada basic. Dua-duanya nggak ada. Bahkan keluarga-keluarga sebelum-sebelumnya dan keluarga besar nggak ada yang tertarik dengan hal berbau art dan hal-hal yang berbau kreatif industri. Oke. Pokoknya dari kecil. Dan ya bertumbuh dengan referensi yang sangat sedikit lah gitu. Oke. Kalau boleh dibilang ya, privilege untuk mengoleksi hal-hal kayak gini tuh nggak gue dapetin gitu waktu kecil gitu. Oke. Dan benar-benar yang menginspirasi gue tuh dan ngebuka cakrawala bahasanya cakrawala ilham gue soal dunia kreatif tuh ya benar-benar dari TV sih waktu itu. Oke, TV ya oke. kelahiran 90-an gitu yang tiap hari Minggu ada Oh, kartun. jadi tontonannya nggak beda sama kita rakyat jelata ya? Ya, Iya. gitulah gitu di Doraemon, daerah ya ya kan? gitu-gitu kan. Iya, sama ya. Untungnya walaupun gua nggak ada basic art dan orang tua nggak terlalu ini banget sama yang gue sukain gitu. Untungnya ada yang kayak gitu-gitu dong. Memang orang tua ini ya menentang. Kalau boleh dibilang sih nggak menentang juga sih, sebenarnya nggak support aja sih sebenarnya. Nggak menentang tapi juga nggak support gitu nggak kan? support kayak biasa kan maksudnya kita seneng gambar gitu. Uh. Wah kita kembangin bakat kamu gitu, enggak. Oh. Cuma ngeliatin aja gitu. Ya, tapi sekarang lu bisa tertawa ya. Lihat aku sekarang papa mama gitu. So ya gua bisa wajarin itu pertama ya. Orang daerah kan nggak ada referensi masa depan soal yang ini gitu. Indonesia lah waktu itu gitu. Apalagi di daerah orang tua pertama nggak ada basic itu, terus dia juga nggak tahu ini akan jadi apa gitu dan hobi seperti ini gitu. Jadinya ya gue juga tumbuh dengan tanpa ada referensi soal yang berbau industri kreatif dan bla 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 gitu. Tapi ya itu tetap tidak membuat gue sedih gitu atau mengurungkan niat gue untuk menggeluti apa yang gue sukain gitu. Dengerin ya guys ya buat yang nonton ya. Jadi kalau lu komikus baru atau lu punya bisnis yang orang tua lu nggak setuju, lu jangan pulang sampai sukses ya. Let's go. So, ya mungkin karena emang udah apa ya? Emang udah traits gue kayaknya emang ini gambar, jadinya gue nggak sedih dengan hal itu, jadinya gue tetap gambar gitu bla bla bla, gue coret buku gue terus karena itu bikin gue happy sih. Yes. Itu bikin gue happy secara personal gitu. Kalau gue cara menghibur diri gue adalah dengan menggambar seperti itu gitu. So apalagi jadi lu nggak main game? Iya itu dia, gue nggak main game, gue nggak apa, benar-benar referensi pop culture gue tuh dari TV, Ngerakit Lego atau nggak ngerakit ada, gue nggak tahu hal Gundam seperti gitu itu. atau Gue baru tahu itu benar-benar pas pindah Jakarta gitu dan ngerasain kayak gitu. Jadi pelariannya dia adalah peace of mind-nya guys adalah ya ngegambar ya. Ya kan? Di saat anak-anak muda seumuran dia mungkin narkoba, dia ngegambar. Mantap itu. Enggak. Ini maksud gua bagus. Bukan maksudnya nggak bener. Maksud gua ini bagus ya kan. Di saat yang lain mungkin pegang parang terus celurit orang ya kan. Ini enggak, ini ngegambar ya. Jadi buat papa dan mama yang nonton, ngegambar itu bukan hal yang buruk ya kan. Tapi sesuatu yang harus di-encourage ya kan. Betul. Nah, ini contoh manusia yang sukses gara-gara ngegambar nih ya kan. Rebel sih lebih tepatnya. Iya, tapi rebelnya kan tetap ngegambar gitu kan. Tapi tetap ternyata ngegambarnya yang pakai celurit juga gambar. Gambarnya orang lagi narkoba. Tetap. Oke. Gue mau nanya nih Mas. Untuk sebuah cerita yang lu tuangkan di 4 strip komik itu dan bonus 1, itu idenya dari mana nih? Yang biasa lu dapatkan. Kun, terima kasih ya Kun. Wih, ganteng nih Kun nih, cakep. Cheating. Yoi. Idenya dari mana tuh Mas? Idenya sih ini ya, banyak sih, banyak referensi dan banyak hal yang menginspirasi ide-ide tersebut gitu. Kayak mungkin kalau kata orang kayaknya kehidupannya semua deh, sebenarnya enggak sih gitu. Sebenarnya nggak semua based on kisah nyata lu kan? Enggak lah, itu bayangin aja semua yang 3.000 komik itu adalah pengalaman gua pas masa gua dilindas mobil sih, enggak kan gitu. Ya banyak lah gitu hal-hal yang di komik gua gitu yang. Tapi banyak juga yang dari kisah nyata kan? Ada beberapa. Karena kan gue ngikutin banget komik dia nih. Dia ada yang kisah nyata horor-hororan, orang punya cerita dijadiin komik. Itu menurut gue engagement yang
Oke banget sih. Iya. So, Telalat kan startnya dari daily comic gitu. Daily comic yang konsepnya sebenarnya itu adalah gag a day namanya. Comic strip gag a day. Gag a day itu adalah konsep comic strip yang udah dari dulu gitu. Awalnya dari koran-koran di Ali Oncom tau nggak? Ali Oncom. ya seperti itu gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Tahu gua. Dan yang kayak gitu di koran-koran yang tidak bersambung gitu, yang cuma sekali cerita besoknya beda lagi, itu namanya gag day gitu. So ya awalnya gue buat komik strip, nggak tahu ternyata konsepnya adalah seperti itu gitu. Karena jadi konsepnya itu ke develop dengan secara alamiah sih. Secara jalan terus dia terus development ya. Yes, dan itu Oke, sebenarnya mantap. dari yang gua referensinya itu dari karya-karya komik yang gue sukai juga sih sebenarnya gitu. Ya balik lagi, gue kan unreference banyak soal pop culture dan yang benar-benar influence gue tuh selain dari TV dan di zaman setelah gue mulai tertarik untuk ngembangin bakat gue di comic strip, itu akhirnya gue ngikutin lebih banyak di karya-karya di internet gitu. Oke, karya-karya siapa nih yang lo ikutin nih? Banyak sih, kayak webcomic, kayak loading artist, terus Cyanide and Happiness. Jadi masih belajar terus ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang pun gue masih belajar teknik-teknik mereka, cara mereka bikin ekspresi, cara mereka bikin panelnya, cara mereka bikin setup dan punchline-nya seperti apa gitu. Itu sebenarnya kalau boleh dibilang ya sama sih, cara penulisan juga gitu, teknik-teknik penulisan aja gitu, sehingga orang bisa terhibur dengan tulisan-tulisan itu sih sebenarnya konsepnya. Kenapa karakter bentuk Telalat seperti itu kan pasti kan karena style gambar lu seperti itu. Iya. Iya kan? Nah, yang mau gue tanyain adalah gini, kenapa di komik Telalat itu per karakternya itu nggak ada nama permanen? Kan kalau komik-komik lain itu kan ada, itu menurut gue sebuah apa ya? Gua nangkep banget, ini nggak pernah ada namanya nih. Why gitu? Oke. Dari awal bikin komik emang balik lagi itu juga karena referensi webcomic yang gue sukai gitu, secara personal gitu. Dan mereka lebih fokus ke cerita gitu, lebih fokus ke daily life, bla 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 gitu. Dan gue berpikir waktu itu kalau ada karakter, menurut gue kalau ada karakter itu harus pakem gitu, kayak namanya, ada backstory-nya, backstory, apa yang dikerjain dia, biar orang lebih paham karakter itu gitu. Jadi enggak. Nah, kalau gue terapin di konsep komik gue yang sekarang yang random gitu, ada karakter, orang jadi bingung ini sebenarnya karakter ini bingung, kenapa sih krisis eksistensial atau apa gitu. Gue juga bingung. So dengan membuat dunianya aja gitu, membuat dunianya aja kayak ya bikin universe lah gitu. Memang udah jadi universe Dan universe itu ada orang-orang di dalamnya gitu. Jadi ya sama kayak kita ngelihat ke bawah aja gitu, kayak Tuhan ngelihat ke bawah, ngelihat situasi orang lagi ngobrol, ya itu representasi Telalat sih sebenarnya. Komik Telalat tuh seperti itu sebenarnya. Jadi hal-hal yang random, deep banget ya. Iya, ini deep banget ya. Jadi sebenarnya kalau lu ngerti maksudnya Palik adalah jadi Tuhannya di Mind Blown Universe ini kan, dia dari atas tuh ngelihat ke bawah, semua karakternya ada, tapi dia udah di level yang males ngejelasin backstory-nya setiap karakter itu, ya kan? So ya. Males banget, ya kan, terlalu banyak. Jadi ya random aja. Secara kreativitas otomatis anak ini jadi lebih gampang untuk, ya gue mau ngapain aja gampang, karena gue nggak usah nyiapin backstory-nya, ya kan, nggak ada plot hole gitu kan. Seandainya ada satu lu kasih backstory, terus tiba-tiba dia ngapain, itu udah plot hole, ya kan. Yes. Atau misalkan ini jangan-jangan dari universe lain nih, dari multiverse gitu kan, ya kan. Tapi kan ini kan enggak, ya kan. Keren, mantap. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan someday gitu ada satu orang, ya namanya aja universe, pasti ada yang ini. Tapi di awal-awal tuh emang gue berpikirnya semua orang harus bisa relate gitu dengan apa yang terjadi di dalam universe ini gitu. Ya, kita semua bisa relate. Yang kita nggak bisa relate adalah kadang-kadang ceritanya kita mesti berpikir sampai setengah jam baru mengartikan. Udah gitu tetap aja salah lagi. Iya kan? Oke. Nanya lagi. Selain dalam bentuk comic strip, IP-nya Telalat itu udah sampai kemana aja nih? IP-nya tuh kita udah kembangin jadi
Toys udah ada. Jangan diomongin Toys, gua kesel. Kenapa ya? Dapet, gua nggak dapet. Gua emosi itu, gua emosi. Wah, Nggak, parah nih. Enggak, itu Nih, jangan nih. diomongin. Itu lu boleh ngomongin itu kalau udah masih ada lagi dan lu sisain buat gua. Ya kan? Enggak, kalau enggak kita jangan ngomongin tuh. Yang Oke, lain. oke. IP yang lain coba. Apa lagi coba? Selain Toys nih, apa nih? Kan Toys sudah nih. Animasi, Short. tapi kok jalan-jalan nggak jalan? Kenapa? Di YouTube ya? Iya. Ya, itu sebenarnya kita sebenarnya startnya dari 2 tahun yang lalu ya. Kayak kita juga masih ngeraba-raba. Formula animasi yang tepat untuk kita tuh apa gitu. Sebenarnya kita masih eksperimental sebenarnya sih. Oke. Untuk animasi, kalau untuk komik kan kita udah sustainable kalau gue Jadi. bilang ya. Sambil Apalagi nih? Komik udah. Animasi, Toys udah. Animasi udah. Ya Apa? kita udah. Iya ada stiker. Stiker line udah. Stiker line gitu-gitu. Terus T-shirt merchandise, kemarin juga ya. ada kan? Kita bikin merchandise kayak t-shirt, hoodie, apapun itu yang berbau merchandise gitu. Nah itu kalau mau beli di mana Mas? Kita ada di mindblowon.co Instagram gitu. Oh ada di Instagram, ntar cantumin ya Mas Editor Handal ya, iya kan? So ya, iya. Terus apakah ada di toko-toko offline misalkan kerja sama Goods Dep gitu atau apa kan kadang-kadang Goods Dep Dulu suka ada kerja sama aneh-aneh tuh. Dulu ada sama Goods Dep. Sekarang udah enggak, lagi enggak ya? Sold out ya. Oh sold out. udah enggak. Emang terbatas sih katanya dulu, udah lama banget. Wih, gemeter saya nih, kaki saya langsung gemeter di bawah nih, ya kan? Udah lama banget sih, emang terbatas juga, jadi kayak udah biasa aja gitu. Sama pernah bikin sendal juga gitu. Yang sendal gue malah belum tahu. Nah, Sama siapa? dulu ada Swallow juga malah. Ah itu gue belum tahu. Iya, ada sama Swallow. Jadi Swallow tuh kayak dulu ngajak-ngajakin beberapa kreator gitu. Ada Kamengski, ada The Popo. Salah satunya gue gitu, ada 3 gitu. Ini dipakai nggak sendalnya? Oh, Enggak. enggak, guys. Baru mau gua angkat Juga ada sendalnya. sendal yang lebih ini, hijack sendal. Oke. Ala-ala Jepang. Mantap ya, guys, ya. bla, bla, bla. Nah itu selalu setiap ada produk-produk baru dimunculin dong di IG lu dong. Munculin, dipromoin juga. Mantap, gitu. mantap. Kita juga pernah ada di kue malah. Di kue? Iya. Kue siapa? Dapur coklat brand kue Hokkaido Baby. Oh, gue tahu. Baby. Gue tahu. Yes, cheesecake. gitu gue tahu. Tapi gue nggak pernah beli. Ya, gue itu. tahu aja. Sih deket. Nah, kita pernah kayak gitu juga gitu ya. Oke. Gimana ininya sih? Ini sebenarnya soal bisnis, tapi gue lebih tertarik di kreatif, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong bisnis kita harus ngajak Mas Ote ya. Iya. Otenya nggak ada ya. Nanti kita panggil Mas Ote khusus bikin hitung-hitungan. Ya, itu gitu kan matematika, kelas matematika. Kayak gitu-gitulah udah ada beberapa yang emang. Oke. Kita pengen mau lihat karakter ini ya selayaknya IP lah yang bisa gimana-mana gitu. Kayak gue juga awalnya bikin ini nggak berpikir ke situ sebenarnya, kayak ya gue senang, gue happy bikin ini ternyata bisa seperti dan sustainable ya. Yang bisa sustainable. Mantap. Dan ternyata bisa sampai seperti ini gitu. Oke, gue mau nanya lagi nih, ini masalah-masalah standar buat orang-orang kreatif seperti gue dan Mas Malik ya. Ada saatnya dimana kita sebagai kreator tuh jenuh banget. Benar. Tapi kan deadline tetap harus dipenuhi kan. Iya. Penonton tetap harus dikasih konten kan. Pembaca tetap harus dikasih berita kan. Gimana caranya mengatasi kejenuhan itu, atau misalkan jenuhnya lagi datang gitu ya? Bagaimana cara lu tetap bisa mendapatkan ide-ide kreatif? Oke. Jenuh sih pasti ada ya, passionnya orang ya. Ya. Passionnya orang dengan apa yang disukai. Betul. Gitu, kayak passion gue ini banget gitu, tapi pasti ada jenuhnya gitu cuy. Gue pernah bikin komik yang kayak, kalau lu pernah baca gitu, dari kecil dia udah sama passionnya. Jadi karakter temennya tuh ada tulisan passionnya di sini. Penal 2 udah agak gede, penal 3 lulus gitu. Jadi bareng-bareng terus di passion. Penal 4 dia ditodong sama passion, ditodong pistol. Kayaknya gue pernah baca deh gitu deh. Yang lu mau passion apa mau duit gitu kan? Apa mau apa gitu pilihannya gitu kan? Passion apa realita gitu? Pokoknya inti dari komik itu adalah lu deket sama passion lu. Pas setelah lu akhirnya ini pas lu dewasa, pas lu mengejar passion itu ya, passion itu bisa jadi tekanan juga sih sebenarnya buat lu gitu. Iyalah, pasti. Iya. So ya ada aja pasti kejenuhan bla bla bla, tapi mungkin balik lagi karena ini adalah sebuah passion ya, jadi sejenuh-jenuhnya pasti balik lagi gitu. Gue nggak tahu kalau mungkin itu bukan passion ya, mungkin kalau memang sekedar kerjaan doang ya, mungkin mungkin jenuh ya udah, mungkin mending cari yang lain gitu. Tapi sejenuh-jenuhnya kita di sesuatu yang kita sukain
ujungnya balik lagi sih sebenarnya gitu. Kayak Karena memang dikerjakan dengan hati ya, hati iya, nurani ya nah, guys ya. cara gua biasanya kalau gua bosan gambar, gua gambar lagi. Yuk, coba ulang kalau bosan gambar, Gua gambar lagi. sambit nih kalau gini kan. Jadi Mana gini, sih? Jadi gini kayak mungkin gue menggambar itu karena ini ada kerjaan gitu kan. So gue menggambar untuk diri gue sendiri. Yes. Ya itu bisa membuat diri gue lebih fresh lagi gitu. Gue tetap gak nyambung kalau gue bosan gambar. Gak serius. Gue bener-bener gak nyambung nih. Kalau gue bosan gambar, gue gambar lagi. Maksudnya gimana tuh kalimat itu? Ya kan udah jadi kerjaan kan ceritanya. Iya. Kayak dulunya yang jadi hobi, sekarang ada sebuah kerjaan yang Iya. membuat lo ya namanya kerjaan gitu. Lu gak minta waktu gitu mau teh gue pulang dulu deh seminggu misalkan gitu. Liburan gitu atau kalau anak selatan bilangnya kan healing kan Healing. Ya kan healing dulu ke Bali gitu. Enggak gitu. Enggak ya? Ya di sampai segitunya lo bisa mungkin orang ngelihat dari luar kayak wah seneng banget gambar-gambar gitu kayak gue pengen banget kerjaan cuma gambar-gambar itu gitu. Pasti dilihat sama orang mungkin kayak gitu tapi sebenarnya di dalam industrinya gitu kayak walaupun gambar-gambar pressure-nya dan stresnya juga banyak banget. Oh, itu gue berasa. Ya. Ya sama kayak ngerjain kayak matematika kali ya. Kayak emang apapun kerjaan kalau tiap hari lu lakukan ada titik nya juga. Ya kan ini ngapain sih tiap hari begini doang. Ya makanya tadi gue bilang ketika gue menggambar untuk diri gue sendiri itu bisa membuat gue lebih fresh gitu. Kayak maksudnya nggak sesuai dengan pokoknya di luar dari pes kerjaan gitu. Ngerti nggak? Hobi gue. Gue masih nggak paham. Gue masih nggak paham. Dia kalau bosan gambar dia gambar. Kalau dia kerjaan kan dia menggambar sesuai dengan apa yang Iya, pes yang udah maksudnya kalau dia lagi bosan dia gambar yang lain gitu. yang lain. Yang Yang bikin dia Oh. happy. Gambar sebebas-bebasnya. Gambar di luar IP Tai Lalat situ maksudnya. Tapi Ya. misalkan lu gambar pemandangan pohon apa gunung. ya gambar gitu kan kayak yang gitu-gitu lah gitu bisa bikin ya Oke. Itu gue baru ngerti ya kan. gue ambil leci dulu ya. Kan dia, gue udah bilang dia emang doyan leci, men. Dia doyan tuh, kan? Kapan lagi? Nggak salah kan gua kan? Nggak salah. Kapan lagi lu bisa ngambil leci lu sendiri gitu? Ini sangat langka. So, cuman Tai Lalat doang yang dikasih leci sendiri di sini, oke? Yang lain tidak ada. Yang lain dikasih gula aja doang. Sosial media ya? Ya, Kalau brand kita ya Tai Lalat semua sih. semuanya. Kalau yang dagangnya juga. Kalau yang dagangnya mindblown.co gitu. Oke. Website ada mindblown.io. Oke. Iya. So Jadi kalau ada business inquiry di situ juga pasti ada ya About Us ya. about us-nya di situ. Lengkap. Oke. Terus So- apa lagi? Sosmednya ya? Kayak itu aja sih. Oke. Ya, kita juga udah buat akun khusus buat English version. Oke. China version belum ada? Ada dong. Tapi serius loh. Tapi serius loh. Ada yang nge-handle juga orang asli sana gitu. Oh, rasis. Orang kenapa? Rasis. Orang di sana gitu. Saya merasa tersinggung. Kenapa nggak dikasih ke saya? Apa kurang sipit nih? Emang lu bisa? Nggak bisa. Jadi emang biar culture-nya jadi mereka bisa kurasi gitu sesuai dengan Gue boleh kasih Sana. ini nggak? Cita-cita gue nih. Gue bercita-cita ya. Tai Lalat itu collab sama siapa tau nggak? Chow Sing ini apa yang di Cina Master Key tau nggak lo Master Key? Oh, Mr. Q. Mr. Q tau nggak Mr. Q? Wah itu gue gak tahu ya mana. lu belum tahu ya? Iya Mr. Kid cuy. Mr. Q. Coba lu cari Masa cari sih? Mr. Q. Itu dia autornya udah meninggal, sekarang yang ngurusin anaknya yang cewek. Mr. Q itu kalau di Cinanya tahi banget sih. Komik ya? Komik. Oh, I see. Itu tapi dia dikasih nama, 4 karakter itu dikasih nama. Oke, guys, jadi kira-kira gitulah obrolan gua sama Mas Palik ya, kreator Tai Lalat di episode Coffee Shop Talk kali ini yang kedatangan mega superstar ya kan. Terus kalau ada pertanyaan menarik, ada komentar-komentar, terus ada ide-ide segala macam, silakan tulis di komen. Jangan lupa di like, komen, share, sama subscribe ya. Terus satu lagi nih sebelum habis, ini paling penting.
kita berdua tidak perlu ngasih tahu kenapa nama komiknya disebut Tai Lalat, ya kan? Kenapa coba? Udah ada di dekat bibirnya. Ya. Lu cerita lagi. Tapi memang dari situ kan? Sebenarnya dari situ. Tuh kan, ya nggak Iya, dari jelas. situ. Sesimpel itu sebenarnya. Kayak mau bikin website kayak iseng aja gitu ngasih nama sebenarnya gitu. Kayak dulu suka baca-bacain blog dan nama blognya adalah sesuatu yang nggak jauh-jauh dari tubuh kreatornya gitu kan. Oke. Ya, nggak berpikir ini bisa jadi apa sih sebenarnya, tapi iseng aja namain itu. Jalan. Ternyata jadi brand gitu dan Iya. dan ya selama kita konsisten dengan apa ya itu apapun yang lu isengin bisa jadi sesuatu yang ini gitu. Jadi kalau ditawarkan nih bisa merubah nama Tai Lalat pakai tombol reset, lu akan merubah gak? Enggak juga kan? Dengan brand sekarang? Enggak sih. Tuh, itu kan? udah melekat di ini orang Itu juga. oke banget soalnya. Enggak sih. Gokil, men. Nah, By the way, thank you ya. Thank you sama-sama. Sama-sama. Kasih lihat dong itu dong. Tut. Oh iya benar juga. Sambat, awas lecek, hati-hati. Iya kan? Nih gua mau kasih tahu sesuatu nih buat kalian semua nih sobat-sobat Isekai ya. Di saat lu semua punya figur Tai Lalat ya, nah gue digambarin langsung men. Tuh, ngeliat men. Dengan jenggotnya, dengan kacamatanya, dan dengan gelas kopi dan celemek Isekai. Ini cuman gua doang yang punya bro. Let's go. Iri lu semua lo. Mas Malik, thank you ya. Ini bakalan gue bingkai men. Gas. Oke, guys, gitu aja dulu dari gua sama Mas Malik. Jadi, balik lagi. Kalau ada apa-apa silakan di komen ya. Nanti kita coba jawabin, oke? Peace out. Thank you ya.